Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 65. Baiklah. Sulingyun berbalik dengan sedikit senyum di wajahnya. Baginya, saat ini, manisnya hidup telah menghampirinya setelah melalui kepahitan. Dua keinginan terbesarnya selama 2 dekade, yang pertama adalah agar putranya lulus ujian CET dengan lancar dan diterima di universitas bergengsi. Dan yang kedua adalah menemukan suaminya yang hilang. Kini, kedua keinginannya itu telah terpenuhi, membuatnya merasa cukup puas. Meskipun saat ini suaminya masih koma, jika putranya benar-benar dapat menyembuhkannya, ia tidak akan mengeluh lagi meskipun ia meninggal. Hanya ada 4 orang di meja makan. Tang Kuosheng, Qin Changyu, Tang Xiu dan Sulingyun. Meja makan penuh dengan hidangan harum karena Qin Changyu terus-menerus menyajikan hidangan sayur untuk ibu dan anak itu. Dia tersenyum cerah, membuat Tang Xiu memiliki selera makan yang baik. Dia melahap 2 mangkuk penuh nasi dan juga makan banyak hidangan. Pada saat ini, Tang Xiu akhirnya bisa merasakan bahwa keluarga Tang benar-benar peduli pada ibunya dan dirinya, serta jelas merasakan suasana kasih sayang kekeluargaan. Hanya dengan sepatah kata dari Tang Kuosheng, belasan anggota keluarga Tang, termasuk menantu perempuan mereka yang sedang menggendong anak, meninggalkan kediaman leluhur mereka untuk mencari rumput naga. Keluarga ini sangat baik. Sambil meratap dalam hati, Tang Xiu meletakkan sumpitnya setelah makan sampai kenyang. Kakek, nenek. Pada saat ini, terdengar suara dari luar ruang makan, seorang pemuda melangkah masuk. Setelah melihat Tang Xiu, dia langsung linglung, dengan ekspresi yang sulit dipercaya di wajahnya. Tang Xiu juga tercengang, karena dia tidak menyangka bahwa orang itu adalah Cui. Terlebih lagi setelah Cui memanggil Tang Kuosheng dan Qin Changyu sebagai kakek dan nenek dari pihak ibu. Jadi, itu berarti dia adalah sepupunya? Tang Xiu, bagaimana kamu ada di sini? Cui menatap Tang Xiu dengan ekspresi konyol saat dia bergumam. Sambil tersenyum tipis, Tang Xiu bangkit dan menjawab. Terkejut? Kejutan apa? Benar-benar mengejutkan. Aku tidak percaya bahwa ternyata kau adalah sepupuku. Jangan bicara soal saudara dulu. Apa kamu lapar? Makan dulu, kata Tang Xiu pelan. Senyum di wajah Cui akhirnya memudar saat dia menggosok tangannya dan tersenyum. Saya baru saja makan. Saya sedang mengurus sesuatu di kota Tianjin baru-baru ini, jadi saya tidak tahu tentang ini. Untungnya, ibu saya menelepon saya, jadi saya bergegas kembali dari kota Tianjin. Ngomong-ngomong, saya telah mengirim beberapa orang untuk mencari rumput naga yang Anda butuhkan. Berapapun yang dapat mereka temukan, saya akan segera mengirimkannya. Rasa penasaran tampak di wajah tua Tang Kuosheng saat dia bertanya. Kalian sudah saling kenal sebelum ini? Cui terkekeh dan tersenyum. Ya, kakek. Dan kami memiliki hubungan yang cukup kuat. Tang Xiu adalah saudaraku sebelumnya, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia ternyata adalah sepupuku. Jika Bai Tao dan Long Zhengyu tahu tentang ini, mereka pasti akan terkejut. Keheranan memenuhi mata Tang Kuosheng. Dia tahu betul tentang kepribadian cucunya. Cerdas, bijaksana, penuh perhatian, serta bijaksana dan memiliki pandangan jauh ke depan yang tajam. Orang biasa tidak akan bisa masuk ke matanya. Dia tidak tahu bagaimana cucunya ini bisa mengenal Tang Xiu. Namun, Qin Changyu tidak menyadari atau mempermasalahkan hal ini. Dia hanya tersenyum saat melihat kedatangan Cui, namun pandangannya enggan untuk beralih dari Tang Xiu. Setelah ragu-ragu sejenak, Tang Kuosheng kemudian bertanya lagi. Bagaimana kamu bertemu dengannya? Chui tersenyum. Aku berada di Star City bersama Bai Tao. Tuan muda terkenal dari keluarga Long di Star City, Long Zhengyu, adalah teman kami. Kami bertemu Tang Xiu melalui dia. Kakek, kau tidak tahu bahwa sepupuku ini memiliki kemampuan yang luar biasa, bahkan Bai Tao dan aku sangat mengaguminya. Terdiam sejenak, Tang Kuosheng lalu berkata, aku telah mengatur orang untuk menyelidikinya, tetapi kita hanya tahu bahwa dia punya teman bernama Long Zhengyu, tetapi kita tidak pernah menyangka bahwa kamu juga mengenalnya. Dia memang sangat cakap, asmaku telah disembuhkan olehnya. Cui menyeringai. Kakek, dia tidak hanya hebat di bidang medis. Dia, Cui. Tang Xiu mengerutkan kening dan menggeram padanya.
Meskipun Tang Kuosheng memang mengirim seseorang untuk menyelidiki Tang Xiu, tetapi bagaimanapun juga, waktunya terlalu ketat, jadi informasinya tidak menyeluruh dan lengkap. Oleh karena itu, ketika dia mendengar ucapan cucunya, dia menjadi lebih penasaran. "Cui, katakan padaku. Aku benar-benar ingin tahu aspek lain apa yang dimiliki cucuku ini." Bab 266, menyebut nama. Cui tertegun, menatap Tang Xiu dengan pandangan merenung. Namun dia tetap mengatakannya. Dia sangat cakap dalam banyak hal. Prestasi akademisnya bagus, peraih nilai tertinggi mata pelajaran sains di seluruh provinsi Shuangqing, ahli bela diri yang bahkan tidak dapat dilawan oleh 8 hingga 10 orang, keterampilan melukis yang luar biasa yang tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menandinginya, pengusaha terampil yang bahkan membuatku memujanya, hanya mesin pencetak uang. Dan yang begitu hebat tentangnya adalah jaringan kontak pribadinya yang membuatku merasa rendah diri. Tang Kuosheng terdiam lagi sebelum mengajukan pertanyaan yang paling membuatnya khawatir. "Kontak pribadi? Kontak apa?" "Kakek, aku yakin kakek juga tahu apa yang kulakukan di Star City, kan?" kata Cui. Mengangguk, Tang Kuosheng berkata, "Aku tahu sedikit dari ibumu." Cui menunjuk ke arah Tang Xiu dan berkata, "Semua langkah besar kita di Star City adalah karena Tang Xiu. Bos besar farmasi Endless Virtua, Chen Zizong, adalah muridnya. Singkatnya, dia adalah sosok yang luar biasa." Tang Kuosheng sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tahu bahwa cucunya sangat luar biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa cucunya akan menjadi luar biasa sejauh ini. Dia mendengar berita tentang runtuhnya keluarga Zhang di Star City, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu yang memimpinnya. Dia juga tahu tentang farmasi Endless Virtua. Perusahaan itu dianggap sebagai perusahaan besar di negara itu, yang terutama bergerak dalam bisnis jamu serta penelitian dan pengembangan banyak obat. Dia juga mendengar tentang Chen Zizong, bos besar farmasi Endless Virtua. Seorang pria yang pemberani, tegas, dan juga sosok yang kuat. Namun tanpa diduga, orang yang dimaksud adalah murid dari cucunya sendiri. Dia putra keluarga Tang, jadi wajar saja kalau dia hebat. Senyum cerah muncul di wajah tua Tang Kuosheng saat ia berseru memuji. Ditatap oleh Qin Changyu, Tang Xiu sendiri agak tidak nyaman dengan ucapan Tang Kuosheng. Dia juga enggan membantahnya. Secara nominal, dia memang cucunya, dan tidak peduli berapa kali dia membantah, dia tetap tidak dapat menyangkal bahwa dia adalah darah dan daging mereka. Selama ibunya tidak diganggu oleh keluarga Tang, dia tidak peduli. Setelah 1 jam, banyak orang telah kembali. Yang membuat Tang Xiu kecewa adalah mereka hanya menemukan beberapa rumput naga meskipun menggunakan koneksi mereka yang luas. Setelah menghitung, hanya ada 12 jenis secara total. "Kakek, aku menemukan 8 jenis rumput naga." Di luar ruangan, terdengar suara ringan dan bersemangat. Tang Ying melangkah masuk ke pintu, sambil membawa koper hitam. 8? Keluarga Tang saling memandang dengan ekspresi yang sulit dipercaya. Mereka telah meminta teman-teman dan koneksi mereka untuk menanyakan keberadaan rumput naga asap, bahkan menawarkan harga tinggi untuk membelinya. Hasilnya, mereka hanya dapat membeli 12 jenis meskipun ada begitu banyak orang di sana. Namun Tang Ying sendiri membeli 8 jenis? Tang Kuosheng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tang Ying, di mana kamu menemukan sebanyak itu?" "Saya mengirim pesan di grup WeChat di lingkaran pertemanan saya, mengatakan bahwa saya sedang mencari rumput naga. Kebetulan salah satu teman saya memiliki 8 jenis dan memberikan semuanya kepada saya. Teman saya mengatakan bahwa membakar rumput naga dapat membangkitkan semangat. Bahkan orang yang lelah pun akan kembali bersemangat setelah menghirup aroma asapnya. Namun, rumput ini juga memiliki efek samping yang sangat kuat, karena dapat menyebabkan pusing dan mual yang berlebihan, dan dalam kasus yang parah, dapat membuat orang tidak sadarkan diri." Tang Xiu menyipitkan matanya saat melihat ke arah Tang Ying, dan bertanya. "Hanya sedikit orang yang tahu tentang rumput naga asap. Temanmu itu sangat hebat. Bolehkah aku tahu siapa dia?" Tang Ying menoleh ke arah Tang Xiu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak menjawabnya, malah bertanya balik. "Bisakah kamu menjawab pertanyaanku sebelum aku menjawab pertanyaanmu?" Tang Xiu mengangguk sebelum berpikir sejenak. Teman yang memberikan rumput naga ini mengatakan bahwa dia mengenal seseorang yang aneh. Namun, orang tersebut tidak diragukan lagi memiliki kemampuan dan merupakan pelukis ulung yang terbaik di dunia. Di kota Tianjin,
Orang aneh itu memberikan lukisannya kepada temanku secara cuma-cuma dan juga menjual beberapa kaligrafi dengan harga yang sangat tinggi. Nama orang aneh itu adalah Tang Xiu. Apakah kamu memiliki hubungan dengan orang itu? Tanya Tang Ying. Tang Xiu berkata dengan enteng. Jadi itu Mu Wanying. Benar sekali. Akulah yang memberinya lukisan itu dan juga menjual beberapa kaligrafi. Terkejut, Tang Ying menjawab. Kau benar-benar orang aneh yang dibicarakan Mu Wanying? Sepertinya tebakanku benar. Sepupu, karena kita akan menjadi lebih dekat nanti, aku akan memberitahumu bahwa Mu Wanying dan aku adalah saudara perempuan sejak kecil, sahabat sejati. Jika kau butuh bantuanku, katakan saja padaku, aku jamin aku bisa membantumu mengejar kecantikan. Tang Xiu memutar matanya. Ia merasa sangat lucu sekaligus geli. Ia tidak ingin mengejar Mu Wanying. Bahkan pikiran untuk mengejar wanita cantik itu tidak pernah terlintas dalam benaknya. Namun, sepupu perempuannya ini benar-benar menarik. Namun, tidak disangka bahwa ia akan menjual sahabatnya kepadanya dalam sekejap. Qin Changyu, yang duduk di samping dan mendengarkan percakapan mereka, agak heran. Dia kemudian tersenyum. Gadis keluargamu itu adalah anak yang baik, dia cocok untuk Xiu'er kita. Ying, karena kamu sudah mengatakannya, kamu harus membantu adikmu. Sejujurnya, aku juga menyukai gadis keluargamu itu. Tang Ying tertawa. Nenek, aku khawatir dia tidak membutuhkan bantuanku dalam hal ini. Nenek sudah sedikit menyukainya. Tapi, adik laki-lakiku ini sungguh luar biasa. Mu Wanying sangat menyayanginya, ingin memberikan hatinya padanya. Itu bagus. Senyum mengembang di wajah Qin Changyu. Terkadang, antusiasme juga merupakan suatu beban. Tang Xiu dapat merasakan antusiasme sekaligus keramahan dari keluarga Tang, menyebabkan sebagian besar sikap acuh tak acuh serta perasaan dingin dan acuh yang dirasakannya terhadap mereka hampir memudar. Dia tiba-tiba menyadari apa yang dikatakan Tang Quosheng sebelumnya adalah benar. Tang Xiu, tidak masalah jika kau tidak ingin mengakui kami. Aku tahu dan mengerti mengapa kau menolak kami di dalam hatimu. Namun, meskipun begitu, aku percaya bahwa meskipun hatimu terbuat dari batu, semua orang akan tetap dapat meluluhkan hatimu dengan perilaku dan perbuatan kami di masa depan. Keturunan Tang adalah keturunan keluarga Tang. Kami tidak pernah memutus hubungan kekeluargaan kami juga tidak pernah meninggalkan darah kami sendiri. Itulah kata-kata ini. Sebelumnya, Tang Xiu tidak peduli dan agak meremehkan mereka. Namun, saat ini, berbagai macam perasaan bercampur aduk di dalam dirinya dan suasana hatinya menjadi sangat rumit. Pikiran untuk memutuskan hubungan dan kembali terus-menerus bercampur aduk. Sambil menunggu, keluarga Tang mengobrol dengan riang dan bercanda. Sebagian besar obrolan mereka berkisar pada Tang Xiu dan Su Lingyun. Pujian, niat baik, dan kata-kata kasih sayang yang mereka tunjukkan membuat Tang Xiu akhirnya menerima mereka dengan diam. Akhirnya, ketika semua Tang kembali, Tang Quosheng meletakkan semua rumput naga asap di depan Tang Xiu dan berkata, "Ini total 36 jenis rumput naga asap." Tang Xiu terdiam sesaat sebelum berkata perlahan, "Sudah melebihi ekspektasiku untuk bisa menemukan sebanyak ini. Itu sudah cukup. Namun, saat aku sedang menjalani perawatan, semua orang dilarang keras membuat keributan. Bahkan jika langit runtuh, tidak seorang pun boleh mengganggu kita." Dengan serius, Tang Quosheng menjawab dengan sungguh-sungguh. "Saya akan segera mengerahkan para penjaga untuk menutup seluruh halaman. Siapapun yang berani mengganggu Anda akan ditembak mati." Sambil mengangguk, Tang Xiu mengambil rumput naga dan pergi ke aula yang luas. Selain tempat tidur, tidak ada yang lain di seluruh aula. Tang Yunde sedang berbaring di tempat tidur dalam keadaan koma sementara ibunya, Su Lingyun, duduk di tempat tidur, membisikkan sesuatu. "Bu, ibu juga harus keluar," kata Tang Xiu dengan suara rendah. Su Lingyun berdiri dan berkata, dengan sangat khawatir, "Xiu'er, kamu harus melakukan apapun yang kamu bisa. Dia ayahmu, dan darah lebih kental daripada air." "Tenang saja, Bu," kata Tang Xiu sambil mengangguk. Untuk beberapa saat, Su Lingyun terdiam. Ia menatap Tang Quosheng yang berdiri di luar pintu dan anggota keluarga Tang lainnya. Dengan ekspresi penuh harap, ia berkata, "Xiu'er, sebelum kau mengobati ayahmu, bisakah kau melakukan satu hal untukku?" "Apa?" Tang Xiu bingung.
Su Lingyun berkata dengan serius. Aku ingin mendengarmu memanggilnya ayah. Tang Xiu terdiam. Kata itu terasa asing baginya. Su Lingyun berkata dengan getir. Xiu ibu tahu kamu tidak mau. Tapi tolong lakukan itu untukku. Dulu dia tiba-tiba menghilang karena menderita kerugian besar dan koma. Aku percaya kalau dia baik-baik saja, dia tidak akan pernah meninggalkan kita, sama sekali. Ayahmu tidak salah, ibu yang selalu salah. Kalau dulu aku punya keberanian untuk membawamu ke keluarga Tang untuk menemuinya, aku yakin kamu bisa menemui ayahmu sejak kamu masih kecil. Tang Xiu perlahan berbalik saat matanya tertuju pada tubuh kurus Tang Yunde. Dia tahu bahwa ibunya benar. Mungkin jika Tang Yunde tidak tiba-tiba jatuh ke dalam kondisi vegetatif, dia tidak akan meninggalkan mereka. Dia tidak pernah salah. Tetapi kata itu, sebenarnya sangat sulit baginya untuk diucapkan. Xiu Kerinduan dan penantian di wajah Su Lingyun meningkat. Tang Xiu menghela napas dalam-dalam. Dia menatap Tang Yunde di tempat tidur dan memanggil. Ayah. Seketika, senyum cerah mengembang di wajah Su Lingyun bersamaan dengan kegembiraan yang mendalam. Air mata berkilauan memenuhi matanya saat dia meraih tangan Tang Yunde, dengan gemetar berkata. Yunde, apakah kamu mendengarnya? Putramu memanggilmu ayah. Jadi kamu harus kuat untukku dan putramu. Kamu harus bangun. Di pintu kamar, Tang Kuosheng dan keluarga Tang juga menunjukkan senyum gembira. Karena Tang Xiu memanggilnya ayah, itu menjelaskan bahwa hubungan antara dia dan keluarga Tang tidak dapat disangkal. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam sambil meletakkan tangannya di bahu Su Lingyun dan berkata, Bu, aku harus memulai pengobatan. Jika aku bisa menyelamatkannya, ibu akan bisa memberitahunya saat dia bangun nanti. Baiklah. Su Lingyun melepaskan Tang Yunde dan bergegas berjalan menuju pintu. Biarkan Cui masuk. Aku butuh bantuannya dalam perawatan, kata Tang Xiu. Cui keluar dari kerumunan sambil menggosok tangannya dan tersenyum. Sepupu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Sepupu? Sekali lagi, Tang Xiu mendengarnya menyebut dirinya sendiri dengan ucapan seperti itu. Namun, dia tidak membetulkan alamatnya. Sebaliknya, berkata dengan tenang. Saya akan memulai pengobatan. Jika saya tidak menyelesaikan pengobatan dalam waktu 6 jam, Anda masuk ke dalam dan menyalakan rumput naga. Ingat, setelah Anda menyalakan yang pertama, Anda harus masuk ke dalam dan menyalakan yang berikutnya setiap setengah jam dan pergi setelah Anda menyalakannya. Bukankah lebih baik jika aku tinggal di sini? Tanya Cui. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Aroma asap rumput naga akan berbahaya bagimu. Kau akan pingsan jika menghirupnya terlalu banyak. Begitu ampuhnya? Meskipun Cui juga mendengar Tang Ying mengatakan itu, tetapi dia tidak menyangka efeknya akan begitu kuat. Dia bisa meragukan Tang Ying, tetapi dia tidak akan pernah meragukan Tang Xiu. Tenang saja. Aku akan melakukannya sesuai instruksimu. Tang Xiu mengangguk. Setelah semua anggota keluarga Tang pergi dan pintu ditutup, dia melepas sepatunya dan naik ke tempat tidur. Kemudian dia membantu Tang Yunde duduk bersila di depannya. Bab 267, Menukar kehidupan dengan kehidupan. Tang Xiu sangat menyadari bahwa mengobati Tang Yunde akan sangat menguras tenaga mentalnya. Khususnya, pembuangan zat-zat abu-abu yang menghalangi lautan pikirannya dan ventrikel otak, serta massa darah yang menggumpal, akan membutuhkan koordinasi penuh antara kekuatan bintang dan indera spiritualnya. Dia dituntut untuk tetap fokus sepanjang waktu, mengendalikan masukan kekuatan bintang dan indera spiritualnya. Secara keseluruhan, tugas itu sendiri merupakan kebutuhan yang sangat menuntut. Keberhasilan berarti Tang Yunde akan bangun dan selamat, sedangkan kegagalan akan mengakibatkan kematiannya. Mengecewakan ibunya adalah sesuatu yang tidak pernah diinginkannya. Bagaimanapun, selama 20 tahun ibunya telah menderita, dan hari-hari indah yang selalu ia harapkan dengan susah payah telah mendekat. Bahkan jika ia harus menghadapi bahaya, Tang Xiu harus berusaha sekuat tenaga. Langsung menusukkan jarum perak pada titik akupuntur di tengah kepala Tang Yunde, jari-jari Tang Xiu menjepit jarum dan dengan hati-hati memasukkan kekuatan bintangnya ke titik akupuntur. Bersamaan dengan penyuntikan kekuatan bintang, ia mengarahkan kekuatan bintangnya untuk memasuki otak Tang Yunde. Darah yang menggumpal harus dibersihkan terlebih dahulu, dan nutrisi untuk memperbaiki saraf otak Tang Yunde juga harus dimulai setelahnya.
Kemudian ia bisa menghilangkan zat abu-abu itu secara perlahan. Seutas benang, kekuatan bintang yang seperti sutra, di bawah kendali indera spiritual Tang Xiu, perlahan-lahan meresap ke dalam darah yang membeku. Benang itu menembus dan pulih saat proses itu berulang. Setiap kali dia mengambil kembali kekuatan bintang dan indera spiritualnya, jejak darah yang membeku pun terekstraksi keluar. Waktu berlalu. Kekuatan mental Tang Xiu telah terkonsentrasi hingga batas maksimal, membawa darah yang menggumpal berulang kali. 1 jam berlalu dan 1/5 dari darah yang menggumpal telah dikeluarkan. Segera setelah itu, Tang Xiu memulihkan kekuatan bintang dan indera spiritualnya dan dengan cepat mencabut jarum perak di atas kepala Tang Yunde. Dia kemudian melepaskan indera spiritualnya untuk meresap ke dalam otak sekali lagi, membungkus darah yang menggumpal dan mengekstraksi sedikit lagi. Kemudian, dia menusuk jarum perak itu lagi dalam sekejap, memulai prosedur yang sama sebelumnya, dan membersihkan sedikit darah yang menggumpal. Namun, seiring dengan peningkatan kecepatan, pembersihan darah yang menggumpal yang tersumbat di dalam otak Tang Yunde telah menghabiskan waktu 4 jam penuh. Memperbaiki saraf otak Tang Yunde sama lambatnya seperti sebelumnya. Sementara kekuatan bintang memiliki fungsi nutrisi yang kuat, namun, Tang Xiu telah menghabiskan 2 jam penuh lagi dan hanya dapat memperbaiki 60% dari bagian saraf otak yang mengalami atrofi. Itulah kira-kira. Butiran keringat tebal mengalir di dahi Tang Xiu, tetapi dia tidak menyadarinya. Pada saat ini, dia bisa merasakan ledakan kelelahan yang terputus-putus di jiwanya, menyebabkannya menanggung beban yang sangat besar. Namun, dia tahu betul bahwa semakin kritis momennya, semakin dia tidak bisa rileks. Itu karena pembuangan darah yang menggumpal dan perbaikan saraf otak akan menyebabkan beban yang sangat besar bagi otak Tang Yunde jika kesadarannya tidak dapat dilepaskan secepat mungkin. Masalah yang diciptakan dalam 20 tahun terakhir akan membawa beban berat itu ke otak karena perubahan yang tiba-tiba. Tiba-tiba, seberkas aroma harum tercium di hidung Tang Xiu. Seketika, jiwanya tersentak. Dia tahu bahwa Cuyi telah menyalakan rumput naga asap. Saat jiwanya perlahan pulih, dia mulai perlahan-lahan menyingkirkan zat abu-abu yang menyumbat lautan pikiran dan pembuluh darah otak Tang Yunde. Zat abu-abu ini jauh lebih sulit dibersihkan dibandingkan dengan menyingkirkan darah yang menggumpal. Zat ini secara alami lebih kental, lengket, dan kental. Proses menyingkirkan zat-zat ini akan membutuhkan lebih banyak usaha dan melipat gandakan jumlah kekuatan mental. Setengah jam kemudian, kulit Tang Xiu sudah memucat seperti kertas, sedangkan penghilangan zat berwarna abu-abu baru dilakukan kurang dari 1/20. Pintu didorong pelan-pelan terbuka saat Cuyi masuk tanpa suara. Pandangannya tertuju pada Tang Xiu saat raut wajahnya sedikit linglung, disertai ekspresi terkejut. Sebelumnya, meskipun dia melihat Tang Xiu tampak sedikit tegang saat dia menjepit jarum perak di atas kepala Tang Yunde untuk mengobatinya, namun, dia tidak terlihat seperti sekarang. Keringat membasahi seluruh wajahnya, pucat, bibirnya berubah ungu dan alisnya berkerut. Setelah terdiam sejenak, dia menyalakan kembali rumput asap naga dan meninggalkan ruangan. Setengah jam kemudian, ketika Cuyi masuk lagi, dia mendapati Tang Xiu tidak hanya berkeringat, tetapi juga tampak pucat, bahkan tubuhnya sedikit menggigil. Kekhawatiran langsung tumbuh di dalam hatinya dan terlihat di wajahnya. Setelah menyalakan rumput naga asap lagi, dia meninggalkan ruangan. Di luar, anggota keluarga Tang masih menunggu. Meskipun kelelahan terlihat di wajah mereka, namun tidak ada yang pergi untuk beristirahat. Ketika Tang Kuosheng melihat Cuyi keluar dan segera menutup pintu, dia bertanya dengan nada berat. Bagaimana? Aku tidak tahu, tapi, Cuyi ragu sejenak dan menjawab dengan ekspresi kesal. Tapi apa? Tanya Tang Kuosheng. Raut wajahnya sedikit berubah. Kondisi Tang Xiu sangat buruk. Keringat membasahi seluruh wajahnya, dia pucat dan tubuhnya gemetar. Sepertinya dia dalam kondisi yang sangat tidak nyaman, jawab Cuyi. Seketika semua anggota keluarga Tang menampakkan ekspresi khawatir dan prihatin. Su Lingyun bertanya dengan tergesa-gesa. Xiu'er, dia tidak dalam kondisi berbahaya, kan? Aku tidak tahu, jawab Cuyi sambil menggelengkan kepalanya. Waktu berlalu dengan cepat. 4 jam kemudian. Setelah Cuyi menyalakan rumput naga asap yang ke-11, suara Tang Xiu yang agak serak memasuki telinganya. Nyalakan satu jenis untuk setiap 10 menit kemudian. Cuyi tidak menjawab, tetapi dia mengingatnya dengan kuat. Kali ini kekhawatirannya terhadap Tang Xiu meningkat ke titik ekstrim. Saat ini, Tang Xiu tidak hanya berkeringat di wajahnya,
tidak ada lagi kemerahan di wajahnya. Urat-urat di dahinya menonjol dan bibirnya tidak lagi ungu karena ada beberapa retakan di sana. Bahkan ada darah yang merembes darinya. Gemetar tubuhnya 2 kali lebih parah dari sebelumnya, tampak seolah-olah dia akan jatuh koma kapan saja. Setelah ragu-ragu, dia diam-diam mengeluarkan ponselnya, mengambil foto Tang Xiu dan Tang Yunde sebelum dia meninggalkan ruangan itu diam-diam. Belum selesai? Tang Guosheng bertanya dengan khawatir di seluruh wajahnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Cui mengambil ponselnya dan berkata, "Kakek, ini foto yang baru saja aku ambil. Lihatlah." Tang Guosheng mengambil ponsel itu. Tubuhnya gemetar saat melihat penampilan Tang Xiu, ketidakpercayaan tampak di matanya. Itu adalah penampakan yang sangat menyedihkan dan mengenaskan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu akan jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu untuk menyembuhkan putranya. Secara khusus, darah juga merembes dari bibir Tang Xiu yang kering dan pecah-pecah, membuatnya sedikit tertekan. "Coba aku lihat." Su Lingyun segera meraih ponselnya. Ketika melihat penampilan Tang Xiu, hatinya seperti tertusuk pisau. 2 garis air mata tak kuasa menahan diri untuk mengalir. Dia ingin segera masuk dan menghentikan pengobatan putranya, karena takut kehilangan putranya. Namun, sedikit akal sehat mengatakan kepadanya untuk tidak bersikap impulsif. Jika dia mengganggu putranya, bukan saja suaminya tidak akan bisa diselamatkan, putranya juga akan terlibat. Ponsel itu diberikan kepada anggota keluarga Tang lainnya. Saat mereka melihat foto itu, masing-masing dari mereka terdiam. Awalnya, mereka menunjukkan persetujuan kepada Tang Xiu karena dia adalah salah satu darah daging mereka. Namun, berbicara tentang kasih sayang keluarga, sejujurnya, tidak sebanyak itu. Namun, mereka tidak lagi memiliki pikiran seperti itu saat ini. Alasan mengapa Tang Xiu meminta mereka untuk menemukan rumput naga terlebih dahulu, mungkin karena dia sudah tahu bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu. Namun, dia tidak ragu untuk memperlakukan Tang Yunde dengan segala yang dimilikinya. Ini sendiri menunjukkan bahwa dia adalah keturunan asli keluarga Tang dengan kasih sayang yang besar. "Cucu." Melihat foto itu, air mata tak henti-hentinya mengalir dari mata Qin Changyu. Hatinya serasa ditusuk pisau. 20 tahun telah berlalu sejak cucunya menghilang dan akhirnya dia bisa melihatnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa cucunya akan mengalami hal seperti itu. Di dalam ruangan, Tang Xiu telah membersihkan 4/5 zat abu-abu di dalam otak Tang Yunde. Namun, ia juga telah mencapai batas karena kekuatan mentalnya telah terkuras. Jika ia bertahan, kekuatan mentalnya akan sangat terpengaruh dengan cara yang merugikan. Namun, keuletan dan kemauannya telah ditempa selama 10.000 tahun, menyebabkannya bersikeras dan bertahan seperti sebelumnya. Pilihannya cuma 2, dia tidak mengerjakannya atau menyelesaikannya saja, tidak ada pilihan lain. Tang Xiu menggigit ujung lidahnya. Rasa sakit yang menusuk membuatnya sadar kembali. Namun, kecepatan pembuangan zat abu-abu itu akan lebih lambat nantinya. Ketika Tang Xiu merawat Tang Yunde selama sekitar 27 jam, hanya ada 1/10 dari zat abu-abu yang tersisa. Pada saat ini, dia menemukan bahwa kesadaran Tang Yunde telah menembus lautan pikirannya dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. "Jangan bergerak dulu." Dengan suara serak dan lemah, Tang Xiu berbicara kepadanya. Pada saat ini, Tang Yunde merasa bahwa ia sedang bermimpi. Ia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu di dunia luar. Yang ia rasakan adalah bahwa ia telah terperangkap dalam kegelapan yang tak berujung untuk waktu yang sangat lama. Begitu lamanya waktu itu hingga ia lupa berapa lama, bahkan hampir lupa siapa dirinya. Selama bertahun-tahun, hanya ada satu obsesi yang menyatukannya, mendukungnya agar kesadarannya tidak terpecah dan tercerai-berai, mengubahnya menjadi energi massa di dalam dirinya. Suara yang didengarnya adalah suara dari seorang yang sangat muda. Begitu dia membuka matanya, dia melihat Tang Xiu duduk bersila di depannya dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Saat matanya berbalik, dia juga melihat pemandangan di dalam ruangan. "Siapa kamu?" Tenggorokan Tang Yunde bergetar beberapa kali saat dia berbicara dengan suara lemah. "Diam." Suara serak Tang Xiu terdengar lagi. Tang Yunde terdiam. Meskipun dia tidak mengenal Tang Xiu, dia juga menyadari bahwa Tang Xiu sedang mengobatinya. Kegelapan tak berujung yang telah dia bangunkan juga merupakan jasa pemuda di depannya. Dengan rasa terima kasih, dia tetap diam dan duduk tanpa bergerak. 32 jam berlalu.
Saat Tang Xiu membersihkan sisa-sisa zat abu-abu terakhir, dia akhirnya tidak bisa menahan darah yang berkobar di dalam saat seteguk darah menyembur keluar dengan liar. Pada saat yang sama, semua kekuatan mental dan kekuatan bintangnya dikonsumsi sepenuhnya. Kegelapan menyelimuti kesadarannya saat tubuhnya jatuh ke samping sesaat setelahnya dan jatuh koma. Anda? Pakaian Tang Yunde berlumuran darah Tang Xiu. Namun, dia lebih khawatir tentang keselamatan Tang Xiu. Bagaimanapun, orang ini adalah orang yang telah menyelamatkannya. Dia ingin membantu mendukung Tang Xiu, tetapi tubuhnya kaku, menyebabkan gerakannya menjadi sangat lambat. Perasaan lemah yang datang dari jiwanya ini juga membuatnya merasa sangat pusing dan pingsan. Akhirnya, saat dia menyentuh lengan Tang Xiu, kegelapan memenuhi pikirannya dan dia pun pingsan. Di luar ruangan, keluarga Tang akhirnya tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Beberapa dari mereka telah beristirahat di tempat lain, sementara yang lain duduk langsung di bangku, tertidur. Tang Quosheng telah beristirahat sebentar, dan matanya, yang telah melewati cuaca dan badai kehidupan, menatap ke arah pintu. Namun di sampingnya, Su Lingyun, yang tidak beristirahat selama lebih dari 32 jam, matanya berubah merah, tampak sangat menyedihkan. Namun, dia masih menunggu dan berdoa. "Kakek, haruskah aku masuk lagi?" Cui berjongkok di samping Tang Quosheng. Dia juga menunggu dengan cemas dan akhirnya tidak tahan untuk bertanya. Setelah terdiam beberapa saat, Tang Quosheng mengangguk. "Ingat, jangan menyela pembicaraannya." "Baiklah." Mengangguk, Cui bangkit dan mengusap kakinya yang mati rasa. Kemudian, dia berjalan menuju pintu. Ketika dia membuka pintu dengan lembut dan melihat situasi di dalam, raut wajahnya langsung berubah. Dia menoleh dan berkata, "Kakek, ini tidak baik." Bab 268, hidupnya tidak dijamin. Tang Quosheng segera berdiri dari kursi dengan wajah pucat. Dia berlari ke pintu dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Cui menunjuk ke dalam dan berkata dengan gemetar. Perawatannya tampaknya sudah selesai, tapi Tang Xiu, dia. Melihat ke arah yang ditunjuk jari Cui, Tang Quosheng melihat bahwa Tang Yunde dan Tang Xiu pingsan di tempat tidur. Jantungnya berdebar kencang saat ia bergegas masuk ke kamar. Setelah mendengarnya, jantung dan tenggorokan Su Lingyun juga berdebar kencang saat ia juga bergegas masuk ke kamar, seperti halnya beberapa anggota keluarga Tang lainnya. Dia koma? Melihat penampilan Tang Xiu, meskipun Tang Quosheng memiliki tekad yang kuat, air mata yang berkilauan masih mengalir di matanya. Kondisi Tang Xiu yang menyedihkan, itu sangat membuatnya tertekan. Xiu'er, apa yang terjadi padamu?" Su Lingyun berlari ke tempat tidur, tanpa sadar menangis. Anggota keluarga Tang juga gelisah saat melihat Tang Xiu jatuh koma. Mereka tidak pernah menyangka bahwa karena Tang Xiu merawat Tang Yunde, mereka berdua akan mengalami kesulitan yang sama. Namun, mengingat bagaimana perawatan itu berlangsung selama lebih dari 30 jam, kekaguman terhadap Tang Xiu melonjak di hati mereka. Tiba-tiba, Tang Quosheng berbalik dan berteriak dengan tegas. "Undang Tuan Chen, cepat!" Seketika, dua anggota keluarga Tang berlari keluar. Setelah terdiam sejenak, Tang Quosheng kemudian menatap Cui dan bertanya, "Apakah kamu punya nomor Chen Zizong?" "Ya," kata Cui cepat. "Hubungi dia." "Aku akan bicara langsung dengannya," kata Tang Quosheng. Kota Bintang. Chen Zizong sedang menemani beberapa klien makan. Akhir-akhir ini, bisnis jamu sedang marak, yang membuatnya sangat gembira setiap hari. Yang membuatnya lebih gembira adalah kultivasinya berkembang pesat. Dering, dering, dering. Saat ponselnya berdering, dia meraihnya. Melihat bahwa peneleponnya adalah Cui, dia segera tersenyum kepada klien bisnisnya dan berkata, "Kalian semua, silakan minum dulu. Saya harus mengangkat telepon ini." Setelah berkata demikian, dia berdiri dan mengangkat telepon itu, sambil tertawa. "Cui, apakah kamu butuh sesuatu dariku?" Tang Quosheng dari keluarga Tang Beijing sedang berbicara di sini. Tang Quosheng dari keluarga Tang? Chen Zizong tercengang dan raut wajahnya berubah drastis. Dia melangkah keluar dari kotak dan berbicara dengan nada hormat. "Tuan Tua Tang, saya Chen Zizong. Apakah Anda punya instruksi untuk saya?" "Kudengar kau murid Tang Xiu, ya?" tanya Tang Quosheng dengan nada rendah dan dalam.
Benar sekali, jawab Chen Zizong. Jika Anda bisa, saya harap Anda bisa segera ke ibu kota. Cucu saya mengalami koma setelah merawat dan menyembuhkan seorang pasien. Kondisi fisiknya tampaknya dalam keadaan buruk. Anda menjalankan bisnis jamu, jadi saya rasa saya mungkin membutuhkan bantuan Anda nanti, kata Tang Kuosheng. Cucu kamu? Chen Zizong menjawab dengan nada bingung. Bagaimana gurunya bisa berhubungan dengan cucu Tang Kuosheng? Mungkinkah tetua gurunya sedang mencarinya? Tang Kuosheng berbicara dengan nada yang dalam. Tang Xiu adalah cucuku. Cucu kandungku. Apa? Pupil mata Chen Zizong mengerut saat dia berseru tanpa dia sadari. Ekspresi tidak percaya terpancar di wajahnya saat jantungnya berdebar kencang dan detak jantungnya bertambah cepat. Tang Xiu adalah cucu kandung Tang Kuosheng? Surga. Dengan demikian, apakah Tang Xiu merupakan keturunan keluarga Tang dari Beijing? Apakah ada masalah? Tanya Tang Kuosheng dengan suara berat. Tersadar dari keterkejutannya, Chen Zizong segera menjawab. Saya akan segera bergegas ke ibu kota. Masalah dengan guru saya lebih penting daripada masalah saya. Setelah menutup telepon, Chen Zizong berlari ke kotak telepon. Sambil menatap beberapa rekan bisnisnya, dia berkata, "Tuan-tuan, saya benar-benar minta maaf. Ada beberapa masalah pribadi yang muncul dan saya harus segera berangkat ke Beijing. Ini masalah yang sangat penting dan serius karena menyangkut nyawa seseorang. Kalian semua, silakan minum di sini, dan tunggu sampai saya menyelesaikan masalah ini. Saya akan mentraktir kalian lagi nanti untuk menebus waktu yang hilang." Mereka mengangguk setelah mendengarnya. Dalam perjalanan ke bandara, Chen Zizong menghubungi nomor Long Zhengyu dan Ouyang Lulu. Dia tahu bahwa mereka berdua adalah sahabat Tang Xiu. Mengenai Kang Xia, Chen Zizong tidak memberitahunya, karena dia pikir seharusnya dia tahu berita tentang situasi Tang Xiu. Star City, tempat tinggal keluarga Long. Long Zhengyu sedang menemani keluarganya makan siang. Setelah menerima panggilan telepon dari Chen Zizong, meskipun dia terkejut, kekhawatiran tentang Tang Xiu memenuhi hatinya. Dia berbicara kepada orang tuanya dan bergegas ke bandara. Pulau Jingmen. Ouyang Lulu sedang berada di aula pesta abadi. Sambil menyantap kue dan kue kering di paviliun, dia dengan gembira menyaksikan Gu Xiaosui memainkan sitar di depannya. Dering, dering, dering. Ponselnya berdering dan mengganggu permainan sitar Gu Xiaosui. Ouyang Lulu mengernyitkan alisnya karena tidak senang. Memberikan ekspresi minta maaf kepada Gu Xiaosui, dia kemudian mengambil ponselnya. Melihat bahwa itu adalah Chen Zizong, sebagian besar ketidaksenangan di ekspresinya menghilang, tertawa setelah mengangkat telepon. "Paman Chen, apakah Anda mencari saya?" Sesaat kemudian, Ouyang Lulu menutup telepon dengan ekspresi kosong, linglung. Sambil tersenyum, Gu Xiaosui berkata dengan lembut. "Apa yang terjadi? Kamu tiba-tiba mengangkat telepon, kenapa kamu terlihat seperti baru saja kehilangan jiwamu?" Ouyang Lulu menggigil. Tiba-tiba dia melompat dari bangku batu dan dengan cepat berteriak. "Itu Tang Xiu. Dia terluka dan sepertinya dia koma. Aku harus pergi ke Beijing sekarang." Terkejut, Gu Xiaosui menatap kosong sebelum segera berdiri. Sosoknya melesat ke arah Ouyang Lulu dan bertanya dengan cemas. "Apa yang kau katakan? Bagaimana Grandmaster terluka dan koma? Di mana dia sekarang?" Tiba-tiba, Ouyang Lulu teringat bahwa Tang Xiu juga merupakan guru besar Gu Xiaosui. Tanpa ragu, ia segera menjawab. "Ia ada di Beijing. Chen Zizong baru saja meneleponku, mengatakan bahwa Tang Xiu mengalami koma setelah menyelamatkan seseorang." "Benar sekali. Ia juga cucu kandung Tang Kuosheng dari keluarga Tang Beijing." "Tang Kuosheng?" Gu Xiaosui merasa nama itu agak familiar, tetapi dia tidak peduli. Yang paling mengkhawatirkannya adalah keselamatan Grandmasternya. Dia langsung berkata, "Lulu, ayo kita pergi ke Beijing bersama." Di Beijing, seluruh keluarga Tang terkejut karena Tang Xiu mengalami koma. Semua Tang menghubungi semua orang di jaringan mereka satu demi satu dan mengundang banyak ahli medis. Namun, para ahli medis itu hanya bisa menggelengkan kepala setelah memeriksa Tang Xiu. Bahkan dokter medis Tiongkok yang terkenal, Grandmaster Chen Tianhe, hanya bisa mengetahui penyebab koma Tang Xiu karena dia menggunakan dan menghabiskan banyak kekuatan mentalnya. "Tuan Chen,
Anda harus menyelamatkan cucu saya. Tidak peduli seberapa besar harganya, keluarga Tang akan membayarnya. Sambil menahan kesedihannya, Tang Quosheng menatap lelaki tua berjubah abu-abu di depannya. Chen Tianhe memaksakan senyum dan menjawab. Tang tua, aku tahu apa yang kau pikirkan. Namun, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kondisinya. Qi-nya terlalu lemah dan vitalitasnya juga menurun. Jika terus seperti ini, dia hanya akan hidup paling lama 1 hari. Apakah ada hal lain yang bisa meringankannya? Tanya Tang Quosheng mendesak. Untuk sesaat, Chen Tianhe terdiam, sebelum dia berkata perlahan. Saya punya metode menggunakan jarum akupunktur dengan moksibusi untuk merangsang potensi vitalnya dan membangkitkan Qi-nya. Namun, metode ini hanyalah solusi sementara dan tidak dapat menghilangkan akar masalahnya. Paling banter, metode ini hanya akan memungkinkannya hidup selama 2 hari lagi. Jika kita tidak dapat menemukan solusi dalam 3 hari, saya khawatir. Tang Quosheng hendak berbicara ketika langkah kaki cepat dari luar ruangan mendekat. Kemudian, Tang Yunpeng bergegas masuk ke dalam ruangan dan berteriak. Ayah, Yunde sudah bangun. Apa? Tang Quosheng menggigil. Namun, sedikit kegembiraan tak mampu mengalahkan kepahitan dan rasa sakit di hatinya. Putranya telah terbangun dengan harga yang harus dibayar untuk menukar nyawa cucunya sendiri. Ini adalah harga yang tak akan pernah mampu ia tanggung. Ia berbalik, menatap Su Lingyun yang pingsan. Ia benar-benar merasa bahwa ibu dan anak ini telah kehilangan terlalu banyak hal. Tuan Chen, kalau kita bisa menahannya selama 2 hari, mari kita lakukan. Aku akan menemukan cara untuk menyembuhkan cucuku, apapun yang terjadi. Chen Tianhe mengangguk pelan. Dia mengambil jarum perak dan segera mulai menyuntikkannya ke Tang Xiu. Benar saja, setelah menjalankan metode itu, vitalitas Tang Xiu yang bocor melambat. Di dalam ruangan lain, lebih dari selusin anggota keluarga Tang menatap Tang Yunde yang terbangun dengan ekspresi gembira. Qin Changyu menangis, menarik Tang Yunde ke dalam pelukannya dan tidak ingin melepaskannya. Ibu, aku baik-baik saja. Jangan menangis lagi. Ibu lihat aku sudah bangun sekarang. Tang Yunde tersenyum tipis. Dia menggoyangkan tubuhnya dan bisa merasakan bahwa tubuhnya sudah jauh lebih baik sekarang. Mata Tang Min memerah saat dia berbicara dengan suara pelan. Kakak kedua. Kamu sudah bangun. Hebat, sangat hebat. Saat ini, Tang Yunde sudah tahu bahwa dia telah koma selama 20 tahun. Meskipun dia merasa bahwa itu adalah keajaiban bahwa dia bisa bangun, kegembiraan dari anggota keluarganya membuatnya bahagia. Tiba-tiba, dia teringat pemuda yang telah menyelamatkannya dan dengan cepat bertanya. Ah, benar. Ketika aku bangun, aku melihat pemuda yang menyelamatkanku memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Bagaimana keadaannya sekarang? Dalam sekejap, anggota keluarga Tang saling berpandangan dengan cemas, tetapi tak seorang pun tahu bagaimana harus menanggapi. Qin Changyu menangis lagi beberapa saat. Ia menyeka air matanya dan terisak. Nak, apakah kau tahu bahwa orang yang telah menyelamatkanmu adalah putramu sendiri? Tetapi dia dalam kondisi yang sangat-sangat buruk sekarang. Apa? Dia anakku? Tang Yunde teringat kembali. Ia ingat bahwa istrinya sedang hamil sebelum ia koma. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa orang pertama, pemuda yang pertama kali ia lihat setelah ia bangun dari koma, ternyata adalah putranya. Ibu, dia, apa yang terjadi padanya? Tang Yunde bertanya dengan suara agak menggigil. Tang Min menjawab menggantikan ibunya. Keluarga kami telah mengundang banyak dokter terkenal, tetapi mereka juga tidak berdaya menghadapi kondisinya. Mereka berkata bahwa, karena konsumsi kekuatan mentalnya yang berlebihan, hidupnya dalam bahaya besar. Bawa aku menemuinya. Tang Yunde berjuang untuk berdiri. 2 menit kemudian, Tang Yunde, yang dibantu oleh para kerabatnya, datang ke kamar tempat Tang Xiu jatuh koma. Ketika mendengar dari ayahnya, Tang Quosheng, dan tabib Tiongkok yang bijak, Chen Tianhe, tentang situasi yang dialami putranya, ia pun menangis terseduh-seduh. Ia juga memeluk Su Lingyun yang pingsan dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir dari matanya. Di Beijing, semua keluarga besar yang dihormati, semua tokoh besar yang kaya dan berkuasa, bahkan mereka yang berada di puncak piramida kekuasaan dan otoritas,
Semuanya telah menerima berita bahwa keluarga Tang baru saja menemukan cucu yang telah mereka rindukan selama 20 tahun. Tepat ketika mereka terkejut bahwa keluarga Tang diam-diam menambahkan anggota lain ke dalam jajaran mereka, sebuah berita berat menyebar lagi. Keturunan keluarga Tang yang merupakan seorang dokter dewa yang bekerja di Rumah Sakit Medis Tiongkok Kota Bintang, telah menyelamatkan ayahnya sendiri yang telah jatuh koma selama 20 tahun. Dan sekarang dia sendiri jatuh koma sementara hidupnya sendiri juga dipertanyakan. Tepat pada saat ini, para petinggi negara, satu persatu, telah menghubungi Tang Guosheng untuk menanyakan kondisi Tang Xiu, menyampaikan bela sungkawa dan penghiburan. Pada saat yang sama, banyak dokter ternama di seluruh negeri juga telah menerima undangan dari keluarga Tang untuk bergegas ke Beijing. Bab 269, Master Seni Bela Diri. Beijing, kediaman keluarga Tang. Penuh harap, Tang Guosheng menyambut para dokter ternama yang datang silih berganti. Namun kekecewaan tampak di wajahnya saat ia melepas mereka pergi, termasuk dokter bijak Tiongkok, Chen Tianhe. Di halaman kediaman keluarga Tang, Chen Zizong dan Long Zhengyu melihat ekspresi bersemangat namun gelisah di wajah anggota keluarga Tang. Pemandangan itu membuat mereka mendesah dalam hati. Setelah mereka tiba, mereka akhirnya mengetahui segalanya, bahwa Tang Xiu baru saja menemukan identitasnya sebagai keturunan keluarga Tang. Saat ini, Su Lingyun sudah bangun dan berjalan bergandengan tangan dengan erat di samping Tang Yunde. Ekspresi tegang dan gelisah terlihat di wajahnya. Di dalam hatinya, dia sangat menyesal membiarkan putranya merawat suaminya. Jika bukan karena putranya yang merawat suaminya, dia tidak akan jatuh ke dalam bahaya yang begitu besar. Sementara suaminya, meskipun dia koma saat itu, tetapi setidaknya dia masih hidup. Terus sebarkan berita bahwa siapapun yang dapat menyembuhkan cucuku, keluarga Tang akan memberikan hadiah 1 miliar yuan. Tang Guosheng menjepit puntung rokoknya sambil berteriak dengan nada berat. Semua anggota keluarga Tang yang berada di dalam halaman tampak serius. Tidak ada yang berani menentang kata-kata Tang Guosheng. Bahkan mereka sendiri berpikir bahwa jika mereka harus memilih antara 1 miliar yuan dan nyawa Tang Xiu, mereka juga akan memilih yang terakhir. Di pintu masuk jalan di depan halaman, mobil Gu Xiaosui dan Ouyang Lulu dicegat. 4 tentara berseragam militer dan bersenjata lengkap menatap mereka dengan ekspresi yang sangat dingin dan acuh tak acuh. Kami adalah teman-teman Tang Xiu. Tolong buka dan beri jalan bagi kami dengan cepat. Ouyang Lulu berdiri di depan keempat prajurit itu dan berteriak dengan marah. Maaf, Nona. Tidak seorang pun bisa masuk tanpa perintah kepala suku. Salah seorang prajurit menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan dingin. Kalau begitu, mengapa kamu tidak segera masuk dan memberitahu mereka bahwa kita adalah teman Tang Xiu? Kita harus menemuinya, kata Ouyang Lulu. Rasa dingin melintas di mata Gu Xiaosui. Dia tidak ingin membuang waktu. Bahkan jika orang-orang di depan adalah dari tentara, dia tidak peduli. Sosoknya melintas dan muncul di depan 2 tentara. Telapak tangannya menyerang seperti pisau. Kedua tentara itu hanya bisa melihat kegelapan di depan mereka, pingsan dalam sekejap. Bajingan. 2 prajurit lainnya bereaksi sangat cepat saat melihat Gu Xiaosui bergerak. Mereka segera membuka bautnya. Tepat saat mereka hendak menarik pelatuk, Gu Xiaosui sudah melesat di depan mereka dan mengenai dahi mereka secepat kilat, menyebabkan mereka pingsan. Serangan musuh. Di gang, raut wajah 2 prajurit berseragam lainnya berubah drastis. Mereka melesat ke arah Gu Xiaosui dan Ouyang Lulu, mengisi peluru ke dalam senjata mereka dan mengarahkan moncongnya ke kedua wanita itu. Namun, meski jarak antara kedua prajurit itu dan 2 orang pingsan lainnya lebih dari 10 meter, kegelapan pun menyelimuti mereka, membuat mereka langsung pingsan. Namun, auman mereka membuat banyak penjaga di sekitar khawatir. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari 10 penjaga keamanan bergegas ke sana. Enyah. Di sela-sela gerakan tangannya, sebilah pedang lembut tiba-tiba muncul di tangan Gu Xiaosui. Seiring dengan gerakan langkah kakinya, dia bergerak tanpa henti. Pedang lembutnya bergerak dalam lintasan dan kecepatan yang melampaui kemampuan yang dapat ditangkap oleh mata telanjang. Pedang itu bergerak seperti ular roh, menyerang pergelangan tangan para penjaga. Pada saat pergelangan tangan mereka tergores, senjata di tangan mereka juga direbutnya saat dia melemparkan mereka ke kejauhan. Deng, deng. Puluhan tembakan dilepaskan. Di dalam halaman, raut wajah Tang Guosheng berubah drastis, semua orang di halaman juga terkejut. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani membuat keributan di kediaman keluarga Tang, bahkan membuat para penjaga di luar melepaskan tembakan.
Yun Peng, lihat apa yang terjadi. Tang Kuosheng tampak muram dan berteriak dengan tegas. Tang Yun Peng menurut dan berlari keluar. Saat tiba di halaman depan, dia melihat dua penjaga berseragam militer terbang ke halaman dari luar saat tubuh mereka menghantam lantai beton yang keras. Saya Tang Yun Peng, siapa kamu? Gu Xiaoxue mendengus dingin. Sosoknya langsung menghilang. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Tang Yun Peng. Jari-jarinya yang ramping dan seputih bawang mencengkeram tenggorokan Tang Yun Peng dan berkata dengan suara dingin. Tidak peduli siapapun kamu, bawa aku menemui guru besarku segera. Kalau tidak, aku akan membunuh tanpa ampun. Tang Yun Peng, yang tenggorokannya dicekik, merasa ngeri dan panik. Rasa dingin menusuk hatinya. Gadis itu berjarak 20 meter darinya, tetapi dia mampu bergerak dalam sekejap, muncul di depannya. Itu seperti kemampuan dewa dalam mitos teleportasi. Kakakmu, siapa Grandmastermu? Sambil mengernyitkan alisnya, Gu Xiaoxue menjawab dengan suara dingin. Tang Xiu. Tang Yun Peng bisa merasakan kekuatan di tangannya berkurang banyak dan dengan cepat berkata. Tang Xiu adalah guru besarmu? Aku akan segera membawamu menemuinya. Untuk sesaat, Gu Xiaoxue terdiam. Kemudian, dia melepaskan Tang Yun Peng dan melambaikan tangan ke arah Ouyang Lulu yang berlari menuju pintu masuk. Ayo pergi. Mereka tidak akan pernah bisa menyakitimu. Baiklah. Ini adalah pertama kalinya Ouyang Lulu melihat Gu Xiaoxue beraksi. Kecepatan kilat dan tindakannya yang kejam telah membuatnya sangat terkejut. Dia tahu bahwa Gu Xiaoxue adalah seorang seniman bela diri, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Gu Xiaoxue akan begitu menakutkan. Ini persis seperti jagoan bela diri di serial TV. Klop, klop, klop. Suara langkah kaki yang cepat mendekat dengan cepat ketika puluhan prajurit bersenjata dalam seragam kamuflase menyerbu ke halaman dengan moncong senjata gelap yang diarahkan ke Gu Xiaoxue dan Ouyang Lulu. Tang Yun Peng menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan nada berat. Jangan tembak. Seorang petugas berlari ke arah Tang Yun Peng dan memberi hormat. Ketua, kami tidak melindungi Anda dengan baik. Mereka menerobos masuk ke halaman. Tolong hukum kami. Tang Yun Peng telah melihat betapa menakutkannya Gu Xiaoxue. Meskipun ada puluhan tentara bersenjata yang mengarahkan senjata ke arahnya, namun dia tetap tidak merasa aman. Setelah terdiam beberapa saat, dia menggeram. Keluarlah dan teruslah berjaga. Sedangkan kalian berdua, silakan ikuti aku. Dengan cepat, Gu Xiaoxue dan Ouyang Lulu mengikuti Tang Yun Peng ke halaman belakang. Ouyang Lulu, bagaimana kabarmu di sini? Melihatnya, Long Zhengyu tercengang dan menyapanya. Dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, Ouyang Lulu segera bertanya. Zhengyu, bagaimana keadaan Tang Xiu? Kudengar dia terluka. Bagaimana keadaannya sekarang? Di mana dia? Melihat ekspresi cemasnya, Long Zhengyu menoleh dan menatap Tang Kuosheng, lalu berkata dengan getir. Dia masih koma dan belum keluar dari bahaya. Melihat kedua gadis itu masuk, alis Tang Kuosheng berkerut saat dia menggeram pada Tang Yun Peng. Apa yang terjadi di luar tadi? Senyum yang sedikit masam dan dipaksakan muncul di wajah Tang Yun Peng. Dia melirik dingin dan melepaskan Gu Xiaoxue dan berkata. Itu karena mereka berdua. Mereka menyerbu masuk dengan paksa, melukai belasan penjaga. Apa? Tepat pada saat ini, Tang Kuosheng mengira telinganya bermasalah. Semua orang di halaman juga saling memandang dengan cemas, tidak percaya di wajah mereka. Kedua wanita cantik ini dengan keterlaluan menerobos masuk dan juga melukai belasan penjaga. Lelucon apa ini? Bagaimana mungkin gadis-gadis yang tampak lemah dan lemah seperti itu mampu melukai puluhan penjaga? Kita harus tahu bahwa para penjaga itu bersenjatakan pistol, dan serangkaian tembakan tadi benar-benar membuat mereka takut. Tatapan mata Gu Xiaoxue yang dingin dan acuh tak acuh menyapu ke arah semua orang, dan berkata dengan suara dingin. Katakan padaku, di mana guru besarku? Guru besar? Raut wajah belasan anggota keluarga Tang berubah seiring ekspresi terkejut dan heran di wajah mereka semakin tebal. Ekspresi Chen Zizong berubah dan dengan cepat menjawab. Siapa kamu? Aku Chen Zizong, murid Tang Xiu. Alis Gu Xiaoxue berkerut. Ekspresi sedikit hormat muncul di wajahnya saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata.
Xiao Sui melihat paman bela diri. Siapa tuanmu? Tanya Chen Zizong penuh teka-teki. Sambil menggelengkan kepalanya, Gu Xiao Sui berkata, jika Grandmaster belum memberitahumu, itu bukan hakku untuk mengatakannya. Di mana Grandmaster sekarang? Aku perlu melihat kondisinya. Chen Zizong menoleh ke Tang Quosheng. Meskipun Tang Quosheng tidak mengerti mengapa Chen Zizong mengakui Tang Xiu sebagai guru dan juga tidak tahu bagaimana Gu Xiao Sui menjadi murid utama cucunya, namun dia tetap menjawab dengan nada yang dalam. Tang Xiu ada di aula samping. Aku akan membawamu menemuinya. Yang lainnya, kalian harus menunggu di luar. Ouyang Lulu segera berkata. Aku juga ikut. Meliriknya dalam-dalam, Tang Quosheng lalu mengangguk. Bersambung ke episode 66. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.